Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di materi statistika. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas cara membuat histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Histogram, poligon frekuensi, dan OGIF adalah bentuk penyajian data yang didapat dari tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi pembahasan pada kesempatan ini adalah apa yang dimaksud dengan histogram, kemudian apa yang dimaksud dengan poligon frekuensi, dan apa itu yang dimaksud dengan OGIF. Kemudian bagaimana cara membuatnya dari data tabel distribusi frekuensi. Oke, yang pertama akan kita bahas mengenai histogram. Kita ambil data tabel distribusi frekuensi seperti ini. Tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari 7 kelas, di mana jumlah frekuensinya adalah 50. Histogram itu adalah salah satu bentuk grafik batang. Hanya di sini grafik batangnya berdempet atau kontinu. Jadi kelas pertama bersambung terus dengan kelas kedua, dilanjutkan kelas ketiga. Jadi batangnya berdempet, tidak ada jarak. Artinya ini kontinu, tidak terputus datanya dari kelas ke-1 ke kelas selanjutnya. Ini ditandai dengan sumbu horizontal untuk frekuensi. Yang ini sumbu horizontalnya, kemudian ini sumbu horizontalnya untuk datanya atau nilai datanya. Di sini untuk histogram, nilai data dari tiap kelas atau setiap batang itu diawali dengan 14,5. Nah, 14,5 ini diambil dari, masih ingat dengan istilah tepi bawah kelas ke-1. Ya, jadi tepi bawah kelas ke-1. Tepi bawah kelas ke-1 itu diambil dari batas bawah kelas ke-1 dikurangi 0,5. Nah, ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk batang kelas ke-1 ini diakhiri oleh tepi atas kelas ke-1. Jadi 23,5 didapat dari 23 ditambah 0,5. Namanya ini tepi atas kelas ke-1. Sekaligus juga merupakan batas bawah kelas kedua karena ini bersambung. Jadi kontinu dari batang kelas ke-1 ke batang kelas ke-2. Jadi 23,5 itu adalah tepi atas kelas ke-1 sekaligus juga merupakan tepi bawah kelas ke-2. Dan begitu selanjutnya untuk batas di batang kedua itu adalah tepi atas kelas kedua atau juga merupakan tepi bawah kelas ketiga. Dilanjutkan. Nah, yang seperti ini sampai di kelas terakhir, di batang kelas terakhir diakhiri oleh 77,5, yaitu tepi atas kelas ke-7. Nah, yang seperti ini histogram. Kemudian untuk batangnya, ketinggian batangnya, ketinggian batangnya dihitung dengan jumlah
frekuensi tiap kelas, gitu ya. Oh ya, di sini kita lihat rentang atau interval dari tepi bawah kelas ke-1 ke tepi bawah kelas kedua itu selisihnya 9 dan semuanya sama 9 karena di sini intervalnya setiap kelas sama. Kalian masih ingat dengan istilah panjang kelas? Nah, di sini berarti 9 ini adalah panjang kelas ya, panjang kelas pada distribusi frekuensi ini. Jadi distribusi frekuensi yang diberikan di contoh ini memiliki panjang kelas yang sama di setiap kelasnya ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk menentukan ketinggian batang itu disesuaikan dengan jumlah frekuensi setiap kelas. Jadi kelas pertama frekuensinya 2, berarti ketinggiannya juga adalah 2. Kemudian tabel frekuensi di kelas kedua, frekuensinya adalah 4, maka ketinggian batangnya juga 4. Jadi sampai sini nih. Ini 4, ini 2, kemudian yang ini 7 dan selanjutnya. Ya. Sebenarnya cara membuat histogram itu mudah, bisa dengan bantuan penggunaan Excel ya. Tapi di sini kita coba menggambar secara manual. Jadi pemahamannya dulu, mengapa gambar histogram seperti ini dihubungkan dengan data di tabel distribusi frekuensi. Jadi beginilah tampilan dari histogram yang didapat dari tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, yang kedua adalah poligon frekuensi. Poligon frekuensi awalnya juga dari histogram. Jadi langkah-langkah cara membuat poligon frekuensi sebenarnya bisa juga dilanjutkan dari tabel atau grafik histogram. Histogram yang tadi adalah seperti ini, hanya bedanya kalau poligon frekuensi, nah di sumbu horizontalnya untuk interval kelas atau untuk nilainya, gitu ya, itu kita ganti dengan seperti ini. Masih ingat? Ya. Datanya yang didapat dari tabel distribusi frekuensi seperti ini, ya. Nah, kita lihat di sini untuk batang yang pertama, kelas pertama, itu diambil dari interval kelas pertama. Interval kelas pertama. Jadi kalau sebelumnya pada histogram diambilnya adalah tepi ya, tepi bawah kelas, tepi bawah kelas ke-1, kedua, ketiga dan selanjutnya. Kalau pada poligon frekuensi yang diambil itu adalah interval kelasnya dan penulisannya di tengah-tengah, berbeda dengan histogram. Kalau histogram itu berarti di garis batangnya, ya, di garis batangnya. Kalau ini di tengah-tengah. Kemudian ini untuk kelas kedua dan selanjutnya. Jadi ini tampilan poligon frekuensi seperti ini. Kemudian dilanjutkan. Ini belum ya, belum ke bentuk poligon frekuensinya. Ini masih langkah-langkahnya. Dilanjutkan dengan menentukan dulu titik-titik tengah setiap batang. Titik-titik tengah setiap batang. Kemudian setiap titik tengah batang itu untuk batang pertama, kelas pertama dan kelas kedua, hubungkan dengan garis. Ya, seperti ini. Kemudian kelas kedua dilanjutkan lagi dengan kelas ketiga dengan kelas keempat, kelas keempat dengan kelas kelima dengan kelas keenam, dan yang terakhir kelas keenam dengan kelas ketujuh. Nah ini yang dinamakan dengan poligon frekuensi. Ada lagi ya, selain bentuk poligon frekuensi seperti ini, jadi bisa gabungan antara diagram batang dengan diagram garis ya. Ada lagi tampilan poligon frekuensi yang seperti ini. Jadi ada dua macam, yang seperti ini dan yang seperti ini. Hanya bedanya
pada sumbu horizontal bukan interval kelas lagi, tapi satu angka atau satu nilai. Di sini untuk kelas pertama adalah 19, di mana frekuensinya adalah 2. Nah, 19 ini didapat dari apa? 19 itu didapat dari batas bawah ditambah batas atas kelas dibagi 2. Nah, untuk kelas pertama, batas bawahnya 15 ditambah batas atasnya 23 dibagi 2. Jadi hasilnya 19. Dan begitu selanjutnya untuk kelas kedua. Kalau kelas kedua itu batas bawahnya 24 ditambah batas atasnya 32 dibagi 2, hasilnya 28, dan selanjutnya. Jadi ini tampilan poligon frekuensi yang kedua. Jadi bisa gabungan antara grafik batang dan grafik garis atau hanya grafik garisnya saja. Tergantung kebutuhan. Selanjutnya, yang ketiga, ada yang namanya penyajian data dengan bentuk OGIF. Nah, OGIF ini terbagi 2 ya. Terbagi 2, ada OGIF positif, ada OGIF negatif. Nah, gambarnya bagaimana? Nah, gambarnya seperti ini. OGIF dinamakan positif karena apa? Grafiknya naik. Atau kalau kita bicara gradien, ya, gradien kemiringannya itu positif karena naik. Kemudian sebaliknya, kalau OGIF negatif karena gambar grafiknya menurun. Jadi ada 2 macam ya untuk OGIF, ada OGIF positif dan OGIF negatif. Kemudian sebelum membuat OGIF, apakah itu OGIF positif maupun OGIF negatif, kita harus membuat dulu yang namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kumulatif artinya jumlah ya, kurang dari. Bagaimana cara membuatnya? Awalnya dari tabel distribusi frekuensi. Dari ini ya, dari tabel ini. Kemudian kita buat lagi tabel yang namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kata kuncinya kurang dari. Untuk kelas pertama, kita lihat kelas pertama. Nah, intervalnya adalah nilai atau data yang kurang dari 14,5. Nilai atau data yang kurang dari 14,5. 14,5 ini adalah tepi bawah kelas pertama. Ya. Tepi bawah kelas pertama. Jadi 15 dikurangi 0,5. Ya. Kita lihat ada berapakah banyaknya data yang kurang dari 14,5. Kita sumbernya kan datanya ini di tabel ini. Kita lihat di sini, adakah data yang nilainya kurang dari 14,5? Kita lihat saja di kelas pertama. Ini adalah data paling kecil di antara semua data di kelas pertama. Nilainya adalah berkisar dari tepi bawah kelas sampai tepi atas kelas. Dari 14,5 sampai 23,5. Adakah yang nilainya kurang dari 14,5? Berarti di data keseluruhan ini tidak ada yang nilainya kurang dari 14,5. Berarti frekuensinya adalah 0. Tuh. Kemudian selanjutnya di kelas kedua kita ambil tepi bawah kelas kedua. Jadi 23,5 ya. Ada berapakah nilai yang kurang dari 23,5? Ada ya. Apa itu? Yaitu data yang di kelas ke-1. Di sini ada 2 siswa yang nilainya
kurang dari 23,5. Jadi ada 2 siswa ini. Terus yang ini bagaimana? Ini kan lebih dari 23,5. Jadi yang ini tidak termasuk, ini yang termasuk. Jadi frekuensi untuk kelas kedua yang nilainya kurang dari 23,5 adalah 2. Gitu. Kemudian untuk kelas ketiga kurang dari 32,5. Yang mana saja? Yang ini, yaitu jumlah siswa di kelas ke-1 dan ke-2. Ada 6 siswa, jumlahkan saja yang nilainya kurang dari 32,5, berarti ada 6 siswa, ya. Lanjut, untuk yang kurang dari 41,5 untuk kelas keempat, ya. Berarti ada berapakah? Yaitu data di kelas ke-1, ke-2, dan ke-3. Karena kalau data di kelas ke-4 ini sudah lebih dari 41,5. Berarti jumlahkan saja 2 tambah 4 tambah 7. Berapa? 13. Atau boleh langsung saja 6. Ini jumlahnya 6 ditambah 7. 6 aja tambah 7, 13. Gitu ya. Lanjut, kurang dari 50,5 berarti jumlahkan frekuensi kelas ke-1 sampai kelas ke-4. Berapa? 13 tambah 8. 13 tambah 8 berarti 21. Dilanjutkan lagi, kurang dari 59,5. Berarti kurang dari sini nih, kurang dari kelas ke-6. Apa saja? Ya ini semua, ya. Ini semua. Jumlahkan berarti 21 ditambah 10. 31. Lanjutkan lagi, yang kurang dari 68,5. Berarti dari kelas ke-1 sampai kelas ke-7 jumlahkan. 31 tambah 13. 44. Dan kurang dari 77,5. Yang kurang dari 77,5 ya semuanya, karena ini semua interval datanya dari 15 sampai 77. Nah, berarti semuanya, semua data yang ada di tabel distribusi frekuensi ada berapa? Ada 50. Atau boleh menghitung 44 tambah 6, 50. Nah, setelah didapat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari yang ini, kita buatkan grafik garisnya. Nah, yang seperti ini, grafik garisnya. Grafik garisnya adalah ogif positif, ya, dimana sumbu horizontalnya, sumbu horizontalnya adalah tepi bawah kelas, tepi bawah kelasnya. Sumbu vertikalnya adalah frekuensi kumulatif kurang dari 14,5 ada 0, kurang dari 23,5 ada 2, ya, ada 2. Kurang dari 32,5 ada berapa? Ada 6. Dan selanjutnya kurang dari 77,5 ada berapa? Ada 50. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ogif positif yang diambil dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sekarang ada lagi yang namanya ogif negatif. Namanya apa? Tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Ada juga yang mengatakan cukup dengan lebih dari, boleh. Ya. Ada 2 versi. Nah, ini tabel distribusi awalnya, tabel distribusi frekuensi awalnya seperti ini, sama ya, sama data yang tadi. Kita buat tabelnya. Hanya di sini untuk kelas pertama intervalnya adalah lebih dari sama dengan 14,5. Kita lihat data di sini. Ada berapa datakah yang nilainya lebih dari 14,5? Ini lebih kelas ke-1, kelas kedua lebih. Semuanya ini nilainya adalah lebih dari 14,5. Semua nilai ini dari kelas ke-1 sampai kelas ke-7
Ya, apalagi kelas ke-7 lebih besar. Yang paling kecil aja di kelas pertama ini semua nilainya lebih dari 14,5. Berarti kalian tinggal jumlahkan saja. Jadi kita jumlahkan saja. Ya. Jumlahnya berapa? Dari 50. Ini. Jadi nilai yang lebih dari sama dengan 14,5 itu adalah 50. Kemudian kelas kedua, kita ambil di sini batas tepi ya, tepi bawah kelas kedua. Ada berapakah data yang lebih dari sama dengan 23,5? Yang mana? Ini kurang ya, kelas pertama kurang. Jadi ini tidak termasuk. Berarti yang termasuk yang mana? Jumlahkan saja. Kelas kedua sampai kelas ke-7. Frekuensinya jumlahkan. Berapa jumlahnya? 4 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 13 tambah 6 adalah 48. Atau cara cepatnya 50 saja dikurangi 2. Itu ya. Jadi 48. Lanjut ke kelas ketiga, lebih dari sama dengan 32,5. Kelas ke-1 tidak termasuk, kelas kedua juga tidak termasuk. Jadi yang termasuk ini ya, dimulai dari kelas ketiga sampai kelas ke-7. Jumlahkan atau boleh 48 dikurangi 4. Berapa? 44. Lanjut. Kelas keempat. Kelas keempat berarti ini ya. Yang lebih dari sama dengan 41,5 yang ini. Kelas keempat sampai kelas ke-7 jumlahkan atau 44 kurang 8, 37. Kemudian lanjutkan yang datanya lebih dari sama dengan 50,5. Ini atau 57 dikurangi 8. 37 kurangi 8 ya, 29. Kemudian lanjut lagi. Ini berarti 29 dikurangi 10. Itu kan ya, atau 13 tambah 6, 19. Kemudian ini lebih dari 68,5. 6. Jadi hanya di kelas ke-7 saja yang nilainya lebih dari sama dengan 68,5 ya. Jadi hanya kelas ke-7 saja. Kemudian bagaimana nilai yang lebih dari sama dengan 77,5? Ada tidak? Tidak ada. Jadi 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan ya. Ini grafiknya atau gambarnya. Ogif negatif sama seperti tadi ogif positif, jadi digambarkan ke grafik garis, di mana yang horizontalnya di sini adalah nilai tepi bawah kelas ya, tepi bawah kelas. Demikian selesai ogif positif, ogif negatif. Jadi intinya tabel distribusi frekuensi itu dibuat dulu. Sebelum membuat ogif itu dibuat dulu. Ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari untuk dibuat ogif positif. Kemudian tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan itu kita buat ogif negatif. Ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita sudah membuat yang namanya histogram, kemudian poligon frekuensi dan ogif, baik ogif positif maupun ogif negatif. Demikian untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di materi statistika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.